Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Waridi. Review tentang materi analisis strategik. Yang pertama ada analisis faktor internal dan eksternal, kesimpulan analisis internal atau bisa disingkat dengan KAFI, dan kesimpulan analisis eksternal atau bisa disingkat dengan KV. Yang pertama ada format identifikasi, yang mana dalam hal ini ada pelanggan internal, yakni diantaranya ada SDM, pendanaan, sarana dan prasarana, pelanggan eksternal, masyarakat, wali murid, dan perusahaan. Kemudian ada ekspektasi dari SDM itu sendiri bisa menguasai teknologi pembelajaran, dan ekspektasi dari pendanaan yakni tercukupi pendanaan kegiatan. Ekspektasi dari sarana prasarana yakni terpenuhi sarana dan prasarana yang paling penting. Kemudian ekspektasi dari pelanggan eksternal, yang pertama ada wali murid, yakni peningkatan prestasi siswa. Kemudian ekspektasi dari perusahaan, relevansi kualitas lulus dengan tuntutan perusahaan terbaik. Kemudian ada format identifikasi, ada internal dan eksternal, yang mana di internal di sini ada kekuatan, dan eksternal yakni ada kelemahan atau weakness. Internal di sini kekuatan dari internal ada motivasi guru dan siswa. Kemudian kelemahan eksternal ada rekrutmen guru dan staf. Internal kekuatan ada fasilitas perpustakaan dan laboratorium. Kemudian kelemahan dari eksternal ada keadaan guru. Kemudian internal peluang atau opportunities, yang pertama ada dukungan pemerintah daerah dalam melengkapi sarana dan prasarana. Kemudian eksternal ancaman dari luar, atau bisa diistilahkan dengan threat, yakni lembaga pendidikan sejenis atau persaingan dengan lembaga pendidikan yang sejenis. Di antara itu kemudian ada penjelasan mengenai format KV. Yang pertama ada bobot, rating, dan skor. Yang pertama bobot, yakni implikasi rendah, bobotnya rendah, maksimal 100, indikator yang jelas dan konkret untuk menghindari kesalahan. Kemudian rating dari 4 sampai 1 adalah yang paling menonjol, dan pemberian nilai rating dengan 1 adalah yang paling tidak menonjol. Artinya dari 4 sampai 1 di sini yang paling baik adalah nilai nomor 4. Dan kemudian ada skor, perkalian antara bobot dan rating, dan akan diketahui unsur-unsur yang paling utama. Dan yang terakhir di sini ada balance scorecard, yang mana dalam balance scorecard di sini ada 4 aspek ya. Pertama ada keuangan, yakni menginformasikan yang perlu diperbaiki tentang profil hasil usaha dalam pencapaian target yang dapat berpengaruh terhadap profit atau keuntungan dari institusi. Kemudian ada customer, artinya di sini customer memberitahukan dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat. Dan yang ketiga ada internal, yang mana hal ini menginformasikan tentang mobilisasi pelaksanaan program institusi yang kurang baik untuk ditingkatkan dengan sumber masalah beserta solusinya. Maksudnya di sini internal, jika ada permasalahan yang dihadapi oleh faktor internal, bisa dicarikan solusinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada pembelajaran. Yang terakhir di sini pembelajaran memberitahukan tentang ketidakseimbangan kompetensi yang dibutuhkan institusi, baik dari anggota institusi, tata kelola, ataupun prosedur dalam pencapaian target-target yang telah ditentukan. Demikian review pada pertemuan kali ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.